Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome. Video kita kali ini kembali membahas nilai rapor siswa yang lulus melalui jalur undangan, melalui jalur SNMPTN, atau di tahun ini menjadi SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Dalam video ini kita akan melihat nilai rapor siswa yang lulus di jalur SNBP dan siswa tersebut adalah siswa pindahan. Dalam artian, di kelas 10 dia berada di sekolah A misalnya, kemudian di kelas 11 dan kelas 12 dia pindah ke sekolah yang lain. Dan ternyata siswa pindahan juga bisa lulus di SNBP, di SNMPTN. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, kemudian komen, like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu supaya lebih banyak teman-temanmu yang melihat info ini dan mudah-mudahan bisa lulus di SNMPTN atau di SNBP tahun ini. Oke, langsung saja kita lihat. Siswa tersebut berasal dari salah satu sekolah swasta di Medan, itu adalah sekolah terakhirnya. Kemudian dia lulus di program studi manajemen di Universitas Palangkaraya. Adapun kalau kita lihat di sini, dia berasal dari, di kelas 10, dia berasal dari salah satu SMA swasta di daerah Kota Pematang Siantar. Kemudian kita lihat di sini untuk nilai KKM-nya di semester 1 berada di angka 65. Kemudian kita lihat di semester 1 ini banyak atau ada beberapa mata pelajaran dengan predikat C. Kemudian kita lihat di sini untuk nilai terendah berada di angka 66. Kemudian nilai tertingginya berada di angka 84. 66 itu adalah bahasa Inggris. Kemudian untuk 84 itu dia berada di mata pelajaran sejarah Indonesia. Kemudian kita lanjut ke semester yang kedua. Masih berada di sekolah yang sama. Kita lihat nilai KKM-nya juga masih sama sebanyak 65. Untuk mata pelajaran dengan nilai terendah itu berada di angka 71 bahasa Latin dan 70 seni budaya. Ada juga ini kita lihat di sini bahasa Inggris di angka 66 ya. Jadi nilai terendahnya itu berada di angka 66. Kemudian kalau kita lihat untuk nilai tertingginya berada di angka 87 untuk sejarah dan 86 untuk sejarah Indonesia. Kita lanjut lagi ke semester yang ketiga. Di sini dia sudah pindah ke sekolah yang baru ya di Kota Medan begitu. Di semester yang ketiga ini kita lihat nilai terendahnya berada di angka 78 di mata pelajaran matematika umum. Kemudian nilai tertingginya ada di angka 95 ya untuk pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Jadi di semester 3 ini sudah boleh kita bilang sudah membaik nilainya dan KKM-nya naik ke angka 70. Kita lanjut ke semester yang keempat atau semester kedua di kelas 11. Untuk semester yang kedua ini kita lihat sudah banyak yang predikat A ya, dan paling rendah itu berada di predikat B. Dimana kalau kita lihat di sini untuk yang predikat A itu nilai tertingginya berada di angka 97 di seni budaya dan 96 di pendidikan agama. Kemudian untuk nilai terendahnya itu berada di angka 82 di matematika umum. Nilai KKM-nya masih sama di angka 70. Kemudian kalau kita lanjut lagi ke semester yang terakhir yang dinilai di SNBP, kita lihat di sini nilai tertinggi berada di angka 98, ada pendidikan agama, kemudian ada prakarya dan kewirausahaan, kemudian diikuti oleh nilai-nilai 97 di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk nilai terendah itu berada di angka 86 di mata pelajaran sosiologi.
Nah, ini adalah nilai semester 1 sampai semester 5 siswa tersebut, dan kemudian mengenai sertifikat yang dia lampirkan ada 1 buah, yakni sertifikat sebagai peserta Olimpiade Akuntansi se-Sumatera Utara di Politeknik Negeri Medan. Ya, ini 1 sertifikat yang dilampirkan dan hanya 1 begitu. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan, rangkuman nilai siswa itu di semester 1 sampai semester 5 kita lihat di semester 1 rata-ratanya berada di angka 74, kemudian semester 2 berada di angka 76, semester 3 berada di angka 86, semester 4 berada di angka 89, dan semester 5 naik di angka 93. Rata-rata secara keseluruhan berada di angka 87,8. Dan kalau kita perhatikan di semua mata pelajarannya ini saya pikir cenderung mengalami kenaikan, walaupun misalnya di seni budaya di semester kedua dia mengalami penurunan, tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan di mata pelajarannya itu cenderung mengalami kenaikan. Dan nilai terendah itu berada di angka 69 bahasa dan sastra Inggris, kemudian diikuti oleh bahasa Latin dengan nilai rata-rata 70, dan nilai tertingginya untuk rata-ratanya berada di angka 89,8 di mata pelajaran sejarah. Dengan nilai rata-rata 87,89, siswa tersebut berhak lulus di manajemen Universitas Palangkaraya. Nah, untuk program studi manajemen di Universitas Palangkaraya saya pikir ini bisa menjadi acuan bagi adik-adik untuk memilih di prodi yang sama. Tetapi kalau misalkan adik-adik memilih di prodi yang lain, misalnya atau di universitas yang lain, saya pikir ini hanya sebagai panduan saja. Dan kalau misalkan memilih di universitas yang lebih bonafit, misalnya UGM atau misalkan Universitas Brawijaya, saya pikir untuk nilainya harus memang di atas dari 87, dan kenaikan nilainya juga kalau boleh lebih signifikan, serta sertifikatnya juga yang lebih baik dari sini. Mungkin sampai di sini saja. Kita lanjut nanti di video-video berikutnya. Sampai jumpa dan salam.